Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas market ataupun curhat market Bitcoin ya. Dimana ini Kryptondo punya kesimpulan pribadi. Ini hanya kesimpulan pribadi Kryptondo sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat Wells itu pinter ya daripada retail yang apa ya, yang ibaratnya bukan kayak kecil juga ya, kayak misalkan ibaratnya dia kayak Crazy Rich-nya Indonesia itu sebenarnya bisa lebih pintar dari itu juga loh guys, karena Wells itu yang punya big data ataupun yang bisa dibilang dia yang punya tahu lah, ngerti cara bukannya maksudnya ngerti ya, maksudnya dalam artian dia punya buku ataupun sekelas kayak ibaratnya kalau phone book itu kesebar ya kan, ibaratnya Wells itu udah punya data-data orang-orang yang pengen ngambil long, ngambil short, terus stop limitnya di mana itu udah tahu semua guys. Makanya ini kalau misalkan Kryptondo pribadi ini ya, opsi Wells nih ya, ini masih tetap yang sama nih, Bitcoin ini masih bikin trap untuk untuk yang short ya. Jadi dalam artian Kryptondo udah pernah bilang kalau misalkan udah turun dari sini pasti kemungkinan pasti bakal naik nih. Ini untuk jebak yang short karena dia udah nge-short di atas sini. Nah, di video ini Indo udah bahas nih ya. Di video ini Indo udah bahas. Dia pokoknya nih short ini dari sini udah pasti udah banyak nih dari tanggal 15 ya, 15 Agustus itu udah banyak. Nah, kemungkinan kalau misalkan emang pribadinya Kryptondo nih ya. Nih, waktu itu kan Kryptondo bikin seperti ini ya, kayak gini. Nah, terus terus opsi 2 nih, ini opsi 1, ini opsi 2-nya kayak gini ya. Nah, begini. Nah, ini opsinya satunya naik dulu. Nah, kayak gini. Nah, begini. Nah, ini jadi ini opsi 1 dulu nih. Opsi 1 begini kalau Kryptondo. Nah, ini opsi 1. Ini opsi 1 untuk jadiin warna pink aja ya, pink. Nah, terus yang ini opsi 2 begini. Ini naik, terus turun, naik lagi ke sini. Nah, nanti ke sini turun lagi. Ini opsi 2. Opsi 2 kasih warna biru aja. Nah, ini begini nih. Ini opsi 2. Nah, ini kalau misalnya udah ibaratnya tembus 22K bisa turun. Nah, kalau misalkan opsi ketiganya kalau emang dia bisa tembus dari 22K. Nah, dia begini guys. Tembusin 23K ya kan. Nah, dia maksudnya salah. Gimana ya? Ini kan begini. Naik ya kan. Nah, dia bisa begini. Nah, tembusin untuk yang 23K begini. Nah, terus dia langsung turun lagi drastis. Ini untuk opsi yang ketiga ya. Nah, ini agak-agak bingung ya. Ini opsi 2, ini opsi 2 yang biru, opsi 1 yang ungu, opsi 2 yang biru. Nah, ini opsi 3 yang hijau. Nah, kalau misalkan opsi 4 nih, opsi 4 sebenarnya banyak banget ya opsi yang ibaratnya pengen Kryptondo kasih tahu. Dia bisa langsung bisa kagak. Nah, ini kan opsi sebenarnya bisa juga nih dari sini 22K terus turun lagi, naik lagi bisa. Sebenarnya banyak opsi ya yang harus kalau kita lihat ya Wells itu mau naikinnya, tapi semua tergantung pribadi Wellsnya juga. Kalau retail itu benar-benar yang namanya kita dikerjain sama Wells, makanya kita kalau udah dapat duit ataupun cuan banyak udah langsung ibaratnya kalian ambillah take profit. Nah, ini kalau misalnya opsi 2 dia opsi 2 kan, maksudnya opsi 3 nih dia bisa tembusin ke 22K terus turun lagi dikit nih begini, terus dia bisa ya naik lagi ke 23K, turun lagi begini. Nah, naik lagi langsung anjok deh gitu guys. Jadi banyak opsi yang ibaratnya Wells untuk ini ya kerjain emosi retail kecil ataupun ibaratnya bandar yang nggak terlalu banyak juga kayak duitnya Wells ya. Wells itu sebenarnya bisa dibilang bukan bandar juga ya, sebenarnya bandar, lebih dari bandar itu Wells itu guys. Nah, kalau bandar itu kan masih terjangkau duitnya itu. Nah, kalau Wells itu benar-benar udah unlimited karena emang ini udah kerjaan ini market kripto ini adalah tempatnya dia untuk cari untuk menggandakan cuan, bukan duit lagi guys. Jadi cuan yang ibaratnya dia udah digandain
bukan duitnya lagi yang udah digandain. Jadi pokoknya cuan profit udah digandain sama dia. Makanya itu kita yang sebagai retail ya udah, kalau nggak cepet-cepetan apa ya, ambil itu profit hilang udah. Makanya terus bukannya hilang ya, sangkut gitu jatuhnya, terus kita nggak bisa nahan emosi, terus naik lagi ya kan, terus kita cut loss. Nah tapi terus udah cut loss dia naik ya. Nah itu, nah kita juga nggak tahu kapan apa ya, koin-koin ataupun token-token yang bisa naik lagi ya. Makanya itu agak-agak berat sih sebenarnya apa dunia kripto ini ya, karena apa ya, Wales juga punya big data, jadi benar-benar yang dia yang megang lah data-data kita untuk dari ngambil long short yang tadi udah Ando kasih tahu di awal. Jadi ini hanya 4 opsi yang bisa Ando kasih tahu, karena kalau misalkan dipikir-pikir bingung juga guys, mau gambarnya juga tetap aja Wales yang tahu. Kalau ini Ando cuma ngasih 4 opsi doang nih. 4 opsinya dia dari sini turun, apa dari misalkan opsi 1 ini naik dulu sini, nah terus turun ke sini, naik lagi, nah misalnya turun dia nggak kuat ke 22k ataupun maksudnya nggak kuat ke 23k ataupun 24k. Nah tadi kan opsi satu ya. Nah kalau misalnya opsi 2 nya, sebenarnya opsi 2 nya ini salah, tadi Ndo nyebut salah, ini opsi 2 nya yang tadi Ndo sebutin. Nah kalau opsi 1 kita udah gagal, lihat nih, soalnya dari sini udah turun nih, sininya tuh udah turun, jadi nggak langsung ke 22k, jadi dia makanya opsi 2 naik ke 21 sekian, 21,7 turun. Nah misalnya naik lagi dalam beberapa hari ataupun apa ya, dalam 2 hari ataupun 3 hari lah, Indo nggak tahu juga sih. Intinya ini sebenarnya apa dari candle ini sebenarnya udah ada jebakan banget nih guys buat yang short short di daerah yang telat, maksudnya yang telat short di sini sama telat short di sini. Jadi hati-hati. Yang 25 juga sebenarnya kalau misalkan Bitcoin ke 25k udah itu udah otomatis dia udah akan breakout ke 30k guys. Nah cuman pasti ya di sekitaran segini aja sih liquidnya nih untuk ambil si para whales. Oke, itu aja sih yang bisa Anda sampaikan dari pembahasan ini. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and Ando.